Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya Febrina Firmani MPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMPS YPMM Tebing Tinggi. Mode refleksi 4B ada 4, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak. Saya menyadari bahwa 1. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga bagaimana cara saya sebagai guru dalam melakukan pendekatan proses pembelajaran jugalah harus berbeda-beda demi dapat menuntun pendidikan anak menuju kesuksesan di masa depan. Kedua, saya sebagai guru haruslah berperan sebagai fasilitator yang hanya memfasilitasi proses pembelajaran, di mana model pembelajaran yang diterapkan haruslah berpusat kepada siswa. Ketiga, saya sebagai guru haruslah menjadi among yang menuntun siswa dalam pembelajaran. Keempat, saya tidak bisa memaksakan akhir keputusan siswa dalam proses pembelajaran karena sepenuhnya ada di tangan siswa. Kelima, perasaan yang dimiliki oleh siswa ketika proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yang berada di sekolah, namun juga di lingkungan luar sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah seorang guru dalam menuntun siswa di dalam proses pembelajaran haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat secara leluasa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Demi mewujudkan kesuksesan siswa, maka seorang guru penggerak haruslah memiliki beberapa peran, di antaranya pemimpin pembelajaran, coach bagi yang lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selain peran-peran tersebut, nilai-nilai yang dimiliki adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Setelah guru melakukan peran dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, namun siswa tidak juga berubah atau tertuntun, maka guru harus tetap bersabar, bertahan, dan pantang menyerah, dikarenakan setiap siswa tidak memiliki proses yang sama satu sama lainnya. Perasaan. Saya merasa bersalah selama ini, saya belum secara sepenuhnya menuntun mengembangkan potensi dari setiap siswa saya. Di samping itu, saya juga merasa bersalah dan berprasangka buruk terhadap diri saya sendiri dengan pernyataan bahwa jangan-jangan ketidaksuksesan siswanya saya sekarang penyebab salah satunya adalah karena saya sebagai guru belum bisa menuntun mereka dan tidak berhasil melihat potensi-potensi mereka. Namun, di samping itu semua, saya sekarang merasa sangat antusias sekali karena sudah menyadari dan mempelajari apa-apa saja yang akan saya lakukan demi menggali potensi siswa dan menuntut mereka menuju kesuksesan di masa depan. Pembelajaran. Sebelum saya mengalami momen tersebut, saya berpikir bahwa yang sudah saya lakukan selama ini adalah sudah benar. Saya selalu on time masuk ke kelas dan mengajar sesuai dengan jadwal dan menghabiskan KD yang ada sesuai dengan saran dari pemerintah. Saya juga rutin melakukan asesmen seperti ulangan, praktek, dan lain-lain, sehingga menurut saya sudah menggali potensi siswa yang hanya saya lihat dari nilai-nilai saja. Setelah saya mengalami momen tersebut, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah sepenuhnya benar. Masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya sekarang sudah mulai melakukan perubahan tahap demi tahap dalam mengajar, seperti membedakan format tugas yang disesuaikan dengan potensi siswa, menanyakan kepada siswa akan strategi yang saya sudah gunakan sebagai refleksi, menerapkan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan saya bertekad ke depannya
untuk melakukan diagnostik tes kepada siswa demi mengetahui potensi-potensi siswa dan meeting terjadwal dengan wali murid setiap siswa guna mengetahui faktor pendukung dan penghambat setiap siswa dalam proses pembelajaran. Penerapan. Beberapa rencana yang akan saya lakukan adalah: pertama, konsisten dalam memposisikan diri sebagai fasilitator yang menerapkan model pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kedua, melanjutkan mengisi PMM yang sebelumnya tertunda sebagai pengembangan diri akan pembelajaran paradigma baru dan mengajak rekan sejawat juga mengisi PMM. Ketiga, lebih mengaktifkan lagi komunitas belajar yang sudah ada di sekolah. Keempat, menjalin hubungan yang baik dan bekerja sama dengan wali murid setiap siswa agar dapat bersama-sama menuntun siswa menuju kesuksesan di masa depan. Kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengajar dan mendapatkan saran-saran yang membangun untuk pengembangan diri. Keenam, secara aktif menyampaikan ide-ide yang membangun ke rekan sejawat. Ketujuh, konsisten dalam literasi digital tentang pembelajaran paradigma baru. Saya akhiri dengan sebuah kata-kata mutiara. Apa yang lebih buruk daripada kemunduran adalah perubahan yang cuma dalam kata-kata. Maka, sebagai calon guru penggerak, teruslah bergerak dan menerapkan hal-hal yang telah kita pahami ke dalam aksi nyata demi perubahan pendidikan di sekolah dan lingkungan kita. Semangat selalu calon guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.